Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Oke, kita akan melanjutkan tadabbur Quran terjemahan, yang mana kita akan membaca terjemahan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Oke, kali ini kita akan melanjutkan dari ayat 142 surat Al-Baqarah. Al-Baqarah yang berarti artinya yaitu sapi betina. Oke, kita langsung saja. Ayat 142 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, Muhammad milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. 144. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. 145. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Penjelasan dari ayat 142 sampai 145 yang pertama, arti dari al-wasat di sini adalah paling baik dan paling bagus. Seperti peribahasa yang menyatakan bahwa Quraisy adalah suku bangsa Arab yang ausat dalam hal keturunan dan negerinya, yang berarti terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik karena secara khusus memberikan syariat yang sangat sempurna, jalan yang sangat lurus, dan ajaran yang sangat terang. 2. Rasulullah SAW salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Beliau pun memperbanyak mendongakkan kepala ke langit seraya memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga turun ayat 144. Orang-orang muslim berkata, bagaimana dengan salat yang kami lakukan sebelum pemindahan kiblat? Maka turunlah firman Allah yang berbunyi, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 143 yang tadi kita baca ya. Orang-orang yang bodoh mengatakan, apa yang membuat mereka pindah dari kiblat yang biasanya mereka menghadap ke sana? Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 142. Silakan diputar ulang ya, ayat 142 artinya apa. Oke, kita lanjut saja. Ayat 146 yang artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. 147.
Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 149. Dan dari manapun engkau Muhammad hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 150. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zulim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Penjelasan untuk ayat 146 sampai 153. Yang pertama, ulama ahlul kitab mengenal kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Orang-orang Arab biasa membuat perumpamaan seperti ini untuk menunjukkan pengenalan yang sempurna. 2. As-Sajji berkata, pada saat selesai sholat Nabi SAW, kiblat dialihkan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Orang-orang musyrik dari penduduk Mekah berkata, agama Muhammad telah membuatnya bingung sendiri, sehingga dia menghadapkan kiblatnya ke arah kalian. Itu menunjukkan bahwa jalan yang kalian pegang lebih benar daripada dia, seolah-olah dia telah masuk ke dalam agama kalian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Hadis riwayat At-Tabari. 3. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang ingat kepadaku di dalam dirinya, niscaya aku ingat pula kepadanya di dalam diriku. Dan barang siapa yang ingat kepadaku di dalam suatu kelompok orang, niscaya aku ingat pula kepadanya di dalam kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya. Baik, kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. Ayat 154 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. 156. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. 157. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan syai' antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. 159. Sungguh
orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. 160. Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima taubatnya. Dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. 161. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. 162. Mereka kekal di dalamnya, yaitu laknat, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. 163. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penjelasan untuk ayat 154 sampai 163. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, ruh orang mukmin itu berwujud burung yang hinggap di pepohonan surga hingga Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari dia dibangkitkan. Hadis ini mengandung pengertian yang menunjukkan bahwa hal tersebut juga menyangkut orang beriman secara umum. Hanya saja arwah para syuhada secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran sebagai penghargaan dan pemuliaan terhadap mereka. 2. Maksudnya mereka menghibur diri dengan ucapan tersebut atas musibah yang menimpa mereka. Mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah milik Allah dan Dia memperlakukan hamba-hambanya menurut kehendaknya. Mereka pun mengelabui bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala amal sebesar biji sawi pun kelak di hari kiamat. 3. Sa'i berjalan dan berlari-lari kecil 7 kali antara Safa dan Marwah ketika melakukan ibadah haji atau umroh. Allah mengungkapkan dengan perkataan tidak ada dosa, sebab sebagian sahabat merasa keberatan mengerjakan sa'i di situ karena tempat itu bekas tempat berhala. Baik, kita kepada ayat selanjutnya. Ayat 164. Yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. 166. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dan orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. 167. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapatkan kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. 169. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Penjelasan untuk ayat 164 sampai 169. Yang pertama,
Abu Duha berkata, ketika turun surat Al-Baqarah ayat 163, orang-orang musyrik merasa heran. Kemudian berkata, Tuhan yang satu. Jika benar, datangkanlah bukti kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 164. Sobat Peteda bisa diulangi lagi ya tadi terjemahan ataupun arti surat Al-Baqarah ayat 163 dan 164. Yang kedua, penjelasannya yaitu orang yang zalim di sini ialah orang yang menyembah selain Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksud ayat ini yaitu andai mereka melihat siksaan tersebut, pastilah mereka akan mengetahui saat itu juga bahwa semua kekuatan itu kepunyaan Allah. Maksudnya, ketentuan hukum hanya miliknya, tanpa ada sekutu baginya. Dan bahwa segala sesuatu berada di bawah keperkasaan, kekuatan, dan kekuasaannya. 3. Dengan ayat ini seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, seandainya mereka tahu apa yang bakal mereka alami di akhirat nanti, dan tahu apa yang bakal menimpa mereka, yaitu siksaan yang mengerikan dan menakutkan akibat perbuatan syirik dan kekufuran mereka, pastilah mereka akan menghentikan kesesatan mereka. Ayat selanjutnya yaitu ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. 171. Dan perumpamaan bagi penyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. 173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 174. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. 175. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. 176. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Penjelasan untuk ayat 170 sampai 176. 1. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kaum Yahudi untuk masuk Islam. Beliau memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan siksa kepada mereka. Tetapi Rafi bin Huzaimah dan Malik bin Auf malah berkata, wahai Muhammad, kami telah mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang dan leluhur kami. Mereka lebih tahu dan lebih baik dari kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Kedua, maksudnya sungguhnya apa yang mereka makan dari hasil menyembunyikan kebenaran, sifat-sifat Nabi Muhammad, itu hanyalah api yang berkobar-kobar di dalam perut mereka di hari kiamat kelak. Bisa dilihat nanti kita akan baca bersama-sama, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 10. 3. Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pemuka dan ulama Yahudi. Mereka sangat mengharapkan bahwa Rasul yang diutus muncul dari kalangan mereka. Ketika terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW
sebagai rasul dan bukan dari kalangan mereka, mereka takut kehilangan lahan dan pamor mereka. Maka mereka sengaja merubah sifat-sifat kenabian yang diterangkan dalam kitab mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa sifat-sifat yang ada pada kitab mereka tidak sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sobat PTDA, itu tadi tadabbur Quran terjemahan surat Al-Baqarah ya, sampai pada ayat 176. Kita akan melanjutkannya di next video. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan wawasan yang baru, dan juga lebih mencintai membaca Al-Quran Arab dan terjemahannya, dan juga bila kita ingin lebih luas lagi yaitu mentafsirkannya, lalu membaca artinya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja sobat PTDA, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video ataupun konten-konten PTDA TV yang menarik lainnya. Jangan lupa like juga bila menyukai video dari kami, dan silahkan share bila menurut sobat PTDA bermanfaat, dan silahkan koreksi bila ada salah dalam penyampaian, salah dalam pembacaan artinya dan lain sebagainya di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.